Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membuat saya bisa bertatap muka kembali dengan jamaah syiar muhibbah subuh. Oleh karena lunhan mufhum nya muhibbahnya man handu pulom. Handu pulom lu ciputa-puta hantu mungkin sinyal gelempah. Ini hanya putar tepat adanya. Syiar muhibbah subuh. Menyo syiar mahabbah nian menyolun lebih cepat. Nyo banyak gantau tu. Nyo hanya mengkaji. Syiar mahabbah. Nyo mahabbah menanam kasih sayang, kebetulan waktu salat subuh salah satunya. Muhibbah atau muhibbah dengan ha eli ke Aceh ha eli yang mudah-mudahan ada puah ha tai balam bukan ni teman. Jadi ha eli nya muhibbah anan maknana cuma hana ilmu sambung kiban cara sambung. Syiar muhibbah dengan ha dengan muhibbah yang kiban long sambungnya long ci sambung mungkin hana agak sinyal bilun tuan hana apa bet debat ni nan debat yang ka berjalan terus ya cuma tak kaji tapi menyo syiar mahabbah mahabbahnya adalah cinta full kasih sayang yang terbangun salah satunya melalui jamaah subuh. Nyo kuat. Nyo banyak rubahnya tu. Sebab ada pegat akte notarisnya bayarlah menteri 5 juta tu. Nyan sekedar iseng. Cuman pekan menan getanya urang Aceh nyokan pusalah. Ben fikir dia nyok atrok tengku niat pusalah kan pusalah. Urang Aceh latah dalam membaca bahasa Arab gundul. Latah urang Aceh. Nyo di Aceh nama urang Mahyuddin. Yang rata sago Mahyuddin. Padahal talok kamu handa temu. Tapi banyak rubahan nya. Mahyuddin. Long cilap halung temu kamu. Yang mutemu Muhyiddin. Nyalung temu. Bahkan Muhyi dari ihya menghidupkan Muhyiddin orang yang pudip agama walaupun anak semayang tu nyandra nyala masalah alom nyala ilom cerita tapi baknan kanya orang tajak dalam penjara Kapolsek nyo Kapolsek dia pak oh yo pak kasalah tunyo tajak dalam penjara Kapolsek orang setel orang engku saleh dalam Tengku Saleh. Munya Saleh pun dalam penjara kan ini. Nyan hendak buat kaji bunganya bukannya lo kena kaji. Jadi latah orang Aceh.
Oh, ilun tuanya ke yang jelung wajah Aceh. Maaf, sekarang kita masuk dalam bahasa yang bukan Aceh. Ya, maaf. Itulah susah kalau orang Aceh balik ke Aceh, beginilah ceritanya. Ya. Jadi kita cep ya. Tarik kembali. Perlu diulang enggak ini? Oh, hana payah ulang. Angka bahasa Aceh lom ke tak? Maka biasa balong bahasa Aceh. Nyai gen gesu bahasa Aceh. Kajian nyan ngon lu menteng. Maaf. Orang Aceh, kan kada bukan bahasa Aceh, rahasia Aceh ke Nur Aceh. Orang Aceh ini dalam membaca bahasa Arab gundul ini latahnya apabila kita melihat mim, ha, ya di depannya ad-din dibaca saja mahyuddin. Artinya enggak ada kalau mahyu. Yang ada muhyi. Ini bukan, maafkan saya, bukan saya datang dari Jakarta untuk menggugat, bukan. Tolong untuk ke depan anak cucu kita kalau memberikan nama jangan mahyu, muhyi. Makanya Imam Nawawi rahimahullah salah satu murajjih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah namanya bukan Mahyuddin tapi Muhyiddin. Beliau digelar Muhyiddin. Itu satu. Contoh yang kedua. Jangan banyak contoh. Tarmizi. Kalau kita tanya kenapa diberi nama Tarmizi? Katanya itu kan Imam Tarmizi yang menulis hadis Al-Jami' As-Sahih atau yang dikenal dengan Sunan. Bukan Turmudi. Bukan Tarmizi. Cuma karena nggak ada baris, gehantam laju bejut ge. Latah orang Aceh. Jadi bukan Tarmizi tapi Turmuzi atau Tirmizi. Karena Turmuz atau Tirmiz ini sebuah kota, daerah, wilayah di daerah tidak jauh dari Afghanistan. Turmuz. Makanya Abi Isa yang salah satu rijalul ahadis an-nabawiyah, beliau dilahirkan di Turmuz, maka dikasih nama Turmuzi atau Tirmizi yang enggak ada Tarmizi. Ini bukan menggugat. Baik sehingga kampaki promo. Tolong perbaiki akte kelahiran. Menyohan kuat tali jangan jabu. Ini bukan salah. Ini ke depan berhati-hati. Ya. Saya banyak sekali persoalan-persoalan seperti ini kurang hati-hati. Ini contoh dengar baik-baik. Di saat kita berdoa setelah sholat, ini sudah bahaya lagi. Apa kacanya? Sakaratil maut wan najata minan nar. Awalnya apa? Haukanuku imum lazah. Allahumma hawwin. Kalau kurang hati-hati, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Kalau dengan shin, ini banyak yang baca. Syakarat, syukur.
Ya Allah, bubagah mati dan terima kasih. Maka kata lih lemang. Bahasa Indonesia saya nggak tahu lih lemang apa itu. Menjilat lemang item. Oleh karena demikian, banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Menyahab inyan ke hajak but, enggak boleh. Padahal hab itu a'ti, urzuq dalam bahasa agama. Jadi oleh karena demikian, kesimpulan ini baru mukaddimah ceramah. Ini belum ceramah sebentar lagi setelah makan. Jadi kesimpulan, kalau Anda, ini pakai Anda, kalimat Anda. Karena dalam bahasa ceramah yang paling mantap pakai Anda daripada pakai kita. Kita enggak kuat dalam bahasa ceramah. Tapi kalau bahasa duduk, itu kita. Bahasa ceramah talqin namanya, mengajak orang untuk berubah pakai Anda. Kalau Anda ingin menggunakan mustalahat, istilah-istilah bahasa Arab gundul, pelajari yang benar, jangan sampai salah baris. Ya. Contoh, terakhir contoh nih. Kemarin saya di Luk Semawe. Waktu pulang, ketemu seseorang. Kebetulan senang istilah Arab. Ustaz, begini. Sukran. Sukran ke mabuk. Ustaz, mabuk. Namanya kata soh. Enggak boleh bilang sukran kepada orang. Tapi dia senang membaca istilah-istilah menggunakan istilah Arab. Tapi saya berkatakan, kalau ingin menggunakan istilah asing, pelajari yang benar. Bukan sukran, tapi dengan shin, syukran. Kalau syukran, terima kasih. Kalau sukran, terima kasih. Kalau sukran, mabuk. Tapi di kitanya kalau ada orang bilang sukran, oh, jazakallahu khairan. Kan pegah lu mabuk, terima kasih bah. Getailap urangnya. Nyan enggak boleh ada sama urang uten bayi dan sekitarnya. Nyolong tanya nyan pe yang kalung pegah nyan. Jelas. Hana semangat jelas. Baik. Ulang. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah, dengar, ini salat subuh seperti ini jangan main-main. Demi Allah saya bisa bersumpah, begitu Anda berangkat dari rumah, Anda bangun dengan niat mau mandi, ini kena pegahnya hana mana boleh, mau mandi atau mau bersiap-siap untuk berangkat ke SMS katakanlah atau GPS. Anda pada saat niat sudah dipasang untuk ke sini, Anda dijaga benar oleh malaikat. Pengawal Anda bukan Pak Kapolsek. Pengawal Anda malaikat. Begitu Anda tadi malam narik bantal untuk tidur, langsung berkeinginan besok saya kunci jam, saya pakai beker, saya mau berangkat ke salat subuh berjamaah. Pada saat itu malaikat pasang badan, tanda kutip, dan pikir badan malaikat ubin nabe, pasang badan. Kenapa? Anda posisikan diri Anda untuk mengambil pengawal pribadi Anda, bukan manusia, malaikat yang mengawali Anda sampai ke tujuan, panjang umur, sehat. Begitu kita berangkat, masuk kamar mandi, setan
Ipa cerai itu biar. Setan mulai gelisah karena pengawal kita malaikat. Terus dijaga, dikawal sampai kita sampai ke masjid dikawal oleh malaikat. Coba bayangkan kalau kita minta pengawalan dari Polda. Kita mau salat subuh. Tolong Polda pengawalan mau bayar berapa? Pengawalan mau bayar berapa? Tapi ini yang mengawal Anda, pengawal pribadi kita adalah malaikat. Makanya, maaf, sungguh sangat disayangkan bagi orang yang tidak memahami hal seperti ini. Sehingga mereka merasa biasa-biasa saja, salat subuh SMS itu biasa-biasa saja. Tapi di balik itu baru dia tahu pengaruhnya. Anda sering bergabung dengan seperti ini, pengaruhnya untuk husnul khatimah, untuk mudah rezeki, untuk ketenangan jiwa, untuk ketenangan keluarga, untuk pasang badan, untuk ringan azab kubur. Ini semua sangat dipengaruhi oleh sikap sebelum kita mati. Seperti ini salah satunya. Tolong dijawab yang benar. Jelas? Kenapa bengeh-bengeh biasa mentang? Lontar yang segera jelas. Beraya baca jelas. Sudah. Makanya Bapak, saya bisa mengeluarkan beberapa hadis dan ayat. Kalau orang ini bisa mempertahankan dia salat subuh berjamaah seperti ini, saya yakin azab kuburnya nggak akan dapat dia itu. Free azab kubur. Lah, tahu dari mana? Di saat malaikat mendampingi Anda, berarti malaikat sedang mendampingi orang-orang yang tidak ada azab kubur. Tapi kalau kita diazab kubur, sudah salat begini, diazab juga oleh Allah dalam kuburan, jawabannya, masa malaikat mendampingi calon orang yang kena azab kubur? Enggak mungkin sama sekali. Makanya, pasang badan. Mau tidak kalau kita meninggal dunia tanpa azab kubur? Kalau jawabannya mau. Mau enggak kita meninggal dunia dalam keadaan tidak bermasalah di sakaratul maut? Tapi sakarat tetap ada. Tapi tidak bermasalah banyak. Kalau mau dan sejenisnya, tolong bergabung di dalam SMS. Syiar mahabbah subuh. Yang bahasa ulun Tuhan. Atau syiar muhibbah subuh. Yang sampai sekarang sinyal belum pas bagi saya. Tolong diberikan sinyal nanti. Tolong, saya tidak model menyalahkan. Enggak ada. Saya bukan orang tipe menyalahkan orang. Yang ada tipe ingin terus belajar. Salah satu untuk menyelamatkan kita di hari akhirat. Pertama, selamat di sakaratul maut. Tetap, saya ulang. Sakarat tetap tidak mungkin lepas dari kita. Semuanya dapat. Setingkat Rasul Nabi Muhammad SAW mendapatkan sakaratul maut. Apalagi model-modelnya wah. Tetap dapat. Cuma, maaf, bebannya lebih ringan. Satu. Yang kedua, mau tidak kalau kita dihantarkan jenazah kita ke dalam kuburan, di dalam perjalanan antara rumah dengan pemakaman, mau enggak kita jenazah itu mengatakan percepatkan langkahmu,
Saya mau istirahat di tempat istana yang telah dipersiapkan oleh Allah kepadaku. Kalau mau itu, pertahankan salat subuh seperti ini. Mau tidak setelah tiba masuk dalam kuburan? Kita tidak ada masalah. Kalau bahasa hadisnya, begitu pulangnya keluarga dari pemakaman, langsung datang malaikat bertanya, ada dua. Ada bertanya, diberikan sanksi hukum. Ada yang bertanya, bukan bertanya, dia datang cuma melihat. Jawaban sudah dipersiapkan, ya mereka sudah nggak ada masalah lagi. Tidur sepuas-puasnya di dalam kuburan. Sama seperti tidurnya Ashabul Kahfi. Berapa tahun? Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih hadiah umrah. Berapa? Hadisnya mana? Ayatnya mana? Menyepegah matang leher tu si kurung tu mereka tahu juga. Hadis mana? Ayat mana? Kalau dapat saya kasih hadiah umrah. Betul, benar Abi ngasih hadiah umrah. Saya benar saya kasih. Cuma tiket saya kasih dari sini sampai ke Medan saja. Setelah itu sambung sendiri sampai ke Mekah. Jawab serentak jelas. Jelas apa? Jelas tidak jelas. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Di saat temannya bertanya, kam labistum, kalian kita ini berapa lama kita tidur? Labisna, sepertinya kita tidur yauman au ba'da yaum, kayaknya kurang nggak sampai 1 hari. Padahal 309 tahun. Maknanya apa? Tenang dalam kuburan, nggak ada yang ganggu. Malah dalam surat Yasin disebutkan tenang dalam kuburan. Coba baca surat Yasin. Bukan dari Yasin pertamanya, ayat dari Yasin apa? Tenang dalam kuburan. Jangan-jangan orang di sini nggak ada pernah baca Yasin, jangan. Atau pernah baca tapi hanya mohojak, hanya dia lumpegah kakak. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Mereka berkata, ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Sedang kami enak-enaknya tidur di dalam kuburan, tiba-tiba dibangunin, ngapain kami diganggu? Saking lezatnya tidur dalam kuburan bagi yang full amalan saleh di dunia. Dan yang hadir ini salat subuh, Bapak dan Ibu, saya yakin seyakin-yakinnya ini sudah mulai sedang kita fullkan amalan saleh kita untuk masa depan kita. Jawab amin. Amin. Bu Seriuh jawab amin. Amin. Sudah. Kalau begitu, mulai dari detik sekarang, kalau dalam bahasa, tolong diterjemah dalam bahasa Indonesia, saya kata bahasa Indonesia. Pasau bupunoh lang umpang tiap. Bahasa Indonesia apa? Umpang tiap betul. Nanti saya terjemah dalam bahasa Inggris. Pasau bupunoh lang umpang tiap segala wawa amalan-amalan saleh. Dalam bahasa Indonesia lebih kurang. Sebelum Anda menarik nafas terakhir untuk menghadap Allah, innalillah. Sebelum itu persiapkan dirimu, fullkan amalan saleh dan save di dalam umpang tip. Umpang tip itu balum. Balum itu kresek.
Hai umpang. Umpang itu ya karung. Tip itu kecil. Pakai di bahu. Nyantah ibu-ibunya numpang tipnya. Bahasa Aceh asli. Sebelum kita meninggal dunia, fullkan semua amalan soleh masuk dalam pangtip. Satu. Poin yang kedua, berhenti dari kejahatanmu. Berhenti dari kejahatanmu. Sebanyak apapun yang anda lakukan amalan soleh, kalau anda belum berhenti dari kejahatan, amalan saleh itu akan dimakan oleh kejahatanmu itu. Maka di hari akhirat tidak mustahil orang salat subuh asal SMS di mana-mana datang dia, tapi maksiat tidak pernah berhenti. Mulutnya tidak pernah berhenti dari maksiat. Matanya tidak pernah berhenti dari maksiat. Akhlaknya, karakternya, budayanya terus maksiat untuk mengejar dunia, mengejar sesuap berlian. Jawabannya, kalau ini modelnya sama seperti orang berwudu. Sedang-sedang berwudu, kentut keluar. Berwudu lagi, kentut keluar. Pertanyaannya, kapan salatnya? Anda full salat berjamaah, amalan saleh full dalam apa tadi? Umpang tip. Full. Tapi karena Anda tidak mau berhenti dari kejahatan, mengikuti terus hawa nafsu, senang cepat kaya, senang menzalimi orang, yang penting saya bahagia, istri saya bisa pakai emas banyak-banyak, anak saya bisa sekolah kemana-mana, bayar gak ada masalah, mobil gonta, ganti, gonta. Belum dibuat mobil oleh Jepang, Anda sudah entry. Jawabannya, selama Anda tidak pernah berhenti dari melakukan kejahatan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, jangan mimpi amalan Anda itu akan apa? Akan selamat. Maka tidak mustahil yang membangun sebuah masjid dia sendirian, wakaf kepada atau anaknya yang membangun kepada Anda, tapi Anda karena tidak pernah berhenti dari kejahatan, Anda pun harus menghindap dalam neraka jahanam. Meskipun Anda kebaikan luar biasa. Kenapa? Kejahatan tidak mau berhenti. Ini jawab berkenang. Jelas. Oleh karena demikian, pada minit menau pegah 5 jam ni pegah apa kedawan yang jawab ke tagak kan nyan duk ngelun untuk pajebu menyena pajebu muhanak nawa je don berapa jam tadi 5 jam saja nyan asai kagak pilih mentang berapa menit lagi kira-kira 3 menit lagi okey. Ini yang salah tanggung jawab. 3 menit lagi. Maaf ini orangnya nih. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau begitu, seseorang masuk surga atau seseorang masuk neraka di hari akhirat, tidak ada yang disalahkan. Andalah telah berbuat jalan untuk menuju ke surga, atau Anda pula yang sedang membangun jalan menuju neraka. Tidak ada yang disalahkan. Makanya ingat kalimat saya. Bukan hanya berusaha memperbanyak amalan saleh saja. Tapi wajib berhenti dari kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran. Selama Anda tidak pernah berhenti, sama seperti, dengar baik-baik, sama seperti
Anda masukkan pulsa HP. Ini pakai pulsa karena apa nih? Lu pakai pulsa mendung. Masukkan pulsa HP 100.000. Anda tekan YouTube 24 jam selama 2 hari. Runyoh 100.000 itu habis dibabat, dimakan. Kalau mau hemat dan bisa Anda telepon orang, WA orang, maaf, menggunakan YouTube batasi. Begitu juga, Anda mau enggak amalan saleh salat subuh ini dicatat betul oleh Allah, tidak dimakan rayap. Baca Quran kita dicatat oleh Allah, tidak dimakan rayap. Bersedekah, berinfak, membangun masjid dan fasilitas agama, fasilitas masyarakat umum. Belum ada orang sakit di rumah sakit yang tidak mampu membayar uang rumah sakit, Anda sudah tiba sebelum dia meminta untuk membayarkannya. Semua itu kebaikan, akan selamat, tidak hangus, dan akan selamat, tidak akan hangus apabila Anda berhenti dari maksiat. Selama Anda tidak pernah berhenti dari maksiat, itu namanya padi di sawah memelihara hama wereng. Kata orang Jawa, hama wereng ke nurung lu semua. Yang sebenarnya hama. Wereng wereng. Nah, kan jero. Hama wereng ke nurung lu semua. Hama wereng ikun di urang orang Jawa. Kalau enggak percaya tanya sama Jawa. Gesoi kenyan, ilmu petang kutepu yang kaji. Ulang, selama Anda tidak berhenti dari maksiat, pada saat itu pula seluruh kebaikan Anda, maksiat itulah yang berbahaya, yang menghabiskan dan membuat hangus gosongnya kebaikan Anda. Tidak ada apa-apa di hari akhirat. Jawab, jelas. Saya tutup dengan sebuah hadis dari Urwah bin Zubair bin Awam. Nepiki menau takut salah ndebe. Nyepu pegahnya kalau main buku. Nah, kalian Urwah bin Zubair bin Awam berkata, siapa Urwah bin Zubair bin Awam? Siapa? Ane pegah juga dan tanya hai dabihai. Zubair bin Awam itu adalah paruinya Rasulullah atau paruinya Aisyah. Rasulullah menikah dengan Aisyah. Aisyah punya saudari namanya Asma, adik ipar. Suami adik iparnya Rasulullah SAW namanya Zubair bin Awam. Anak Zubair bin Awam itu adalah Urwah. Urwah bin Zubair bin Awam. Beliau menceritakan sebuah cerita. Nedengar begat. Kalau tidak mendengar cerita ini, maaf, rugi serugi-ruginya. Ini bukan melarang bapak, ibu-ibu mau pulang. Silakan saja kalau enggak malu. Apa kata Zubair bin Awam? Anna Sa'id bin Zaid bin Nufail atau bin Zaid bin Amru bin Nufail. Ada seorang sahabat Nabi. Ulama kampung itu. Ulama pada masa itu. Ulama banyak pada zaman Nabi. Setelah Nabi meninggal, sahabatnya banyak yang ulama-ulama. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dituding oleh seorang perempuan. Nama perempuannya Arwa. Arwa binti Aus. Namanya siapa? Arwa. Jahatnya Arwa, itai kape jahat.
Ite di kafe apa bahasa Indonesianya? Tahu kafirnya bagaimana pegangan? Kamu itu tahu kafir. Ite di kafe. Jahatnya arwah seorang perempuan. Bu, dengar baik-baik. Arwah bin Aus. Arwah, maaf, menuduh ulama. Namanya ulama Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ulama, sahabat. Menuduh bahwa ulama itu ulama Sa'id, Kiai Sa'id, Abu Sa'id kalau di Aceh, Abu. Atau Abun, atau Abati. Atau Abi, atau Abah. Abah Sa'id. Apa katanya? Mencaplok tanah saya. Dan dia kuasai tanah saya. Tidak berhak dilapor kepada Marwan bin Hakam sebagai hakim. Sebagai pimpinan tempat melapor. Kalau istilah sekarang dilapor ke polisi. Dari polisi dinaikkan ke pengadilan. Apa katanya? Itu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ulama apaan itu? Dia mencaplok tanah saya. Kata Arwah. Seorang perempuan yang jahatnya tidak tanggung-tanggung. Sudah. Faqala Sa'id. Dijawab oleh Sa'id. Orang ustadz ulama itu. Anda mengklaim saya, menghina saya, dan mengatakan saya sudah mengambil tanah kamu. Hai Arwah, bagaimana saya mengambil tanahmu? Sedangkan setelah saya mendengar sabda Rasulullah tentang itu. Saya ulang, hai Arwah. Kata ulama Sa'id, bagaimana saya mengambil tanahmu secara tidak sah? Setelah saya mendengar Rasulullah bersabda, Marwan terkejut, kaget. Apanya yang Rasulullah bersabda? Kata hakim, atau kapolsek, atau polres, atau polda. Apanya kata Rasulullah? Coba lihat. Di sini polsek, polres, polda yang diadu ini harus dengar. Harus mendengar betul ngomong dia. Kata apa yang kau dengar wahai ulama Syekh Sa'id? Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil tanah orang lain meskipun sejengkal, sesentimeter, 1 senti. Orang itu akan ditelan oleh bumi. 7 lapis bumi. Bahayanya orang mengambil harta bukan hartanya. Mengambil tanah bukan tanahnya. Ini ujung-ujungnya kepada berhenti dari maksiat tadi. Oh, kata Marwan bin Hakam sebagai, kalau istilah kita polsek, polres dan apa? Polda atau hakim. Kalau begitu saya enggak tanya lagi. Tapi karena seorang ulama ditelanjangi oleh seorang wanita jahat. Ulama pantas sakit hati. Bukan mengampuni kaki lumpuh mengah. La, no. Kaki lumpuh mengah. La. Sakit hati seorang ulama. Karena dituding orang yang mencaplok harta orang lain. Ini wibawa loh. Wibawa ulama. Kata beliau, wallahi demi Allah. Kata ulama itu, demi Allah. Si Arwah ini sebelum mati dia nanti, dia Allah butakan matanya. Ini ulama kalau udah marah begitu. Demi Allah. Ya Allah. Ya Allah. Langsung
dengan air mata, dua tangan dicadahkan ke atas mengatakan, ya Allah, arwah telah menuduh saya begini, menghina, mempermalukan saya, pencemaran nama baik. Ya Allah, fa'ammi basaraha. Tolong ya Allah butakan matanya. Bukan dimaafkan kesalahannya. Butakan matanya sebelum dia meninggal dunia. Terus setelah engkau butakan matanya sebelum dia meninggal dunia dan bunuh orang ini ya Allah. Itu bahasa ulama, coba lihat. Bukan matikan. Bunuh orang ini ya Allah di dalam tanah di mana tanah itu dia mengklaim saya mencaploknya. Di situ matiin dia. Dua doa ulama. Yang satu, fa'mi basaraha, butakan matanya sebelum dia mati. Setelah itu belum cukup, marah ulama. Kata Syekh Said, dan bunuh dia ya Allah di tanah di mana tanah itu dia menuding saya mencaploknya. Bunuh dia di situ sebagai bukti nyata. Kalau dengan bahasa Indonesia kalau kita olah begini. Kalau kita sudah marah dengan ketidakadilan, kita langsung, ya Allah, si fulan yang menghukum saya begini padahal saya tidak salah, ya Allah bunuh dia di atas mejanya. Bunuh dia di atas meja kerjanya. Di tempat dia putuskan saya sekian tahun harus menghindap dalam penjara. Bunuh dia di situ ya Allah. Maka banyak orang-orang yang memutuskan perkara salah, kadang-kadang meninggal dunia, dia 3 tahun setelah itu 4 tahun di atas meja sidang sendiri. Ini bukan main-main. Zaid bin Amr bin Nufail. Kejadiannya bagaimana? Perawi hadis mengatakan arwah panjang umur. Penjahat itu, perempuan jahat itu panjang umur. Dan tiba-tiba ada orang yang melihat di penghujung hidupnya dia merangkak-rangkak di dinding-dinding orang. Dia mau ke pasar tidak bisa melihat lagi. Merangkak-rangkak di dinding rumah orang. Untuk menuju pasar. Dan dia terhina, habis-habis terhina dan buta matanya. Akhirnya beberapa tahun setelah buta matanya, menjerit dia, menangis dia. Orang nanya, hai arwah, kamu kan sering, kalau bahasa lu semua, kan sering makan jamu obat sehat. Kenapa begini kondisimu? Dulu kamu, bahasa Indonesia, bahasa Aceh, cangklak sekali. Apa itu cangklak? Kamu cangklak sekali. Tolong terjemah. Ku Helmi Hasbi. Urusan Helmi. Cangklak kamu dalam ngomongin orang. Asal seperti Anda ngomong dengan kami ini kayak kucing aja. Tidak punya harga di depan Anda. Kenapa begini? Jawaban arwah. Saya menzalimi Syekh Said dan doa Syekh Said untuk buta mata saya. Ya beginilah Allah terima doa Syekh Said, pengakuan. Setelah itu arwah karena senang sekali dengan tanahnya yang bagus itu, dia pun mengatakan kepada temannya, tolong hantarkan saya ke kebun, ke tanah itu. Dia pun gak ada yang ngantar karena dia terkutuk. Akhirnya dia meraba-raba, datang dan masuk ke tanahnya yang dia klaim bahwa tanah itu dicaplok oleh Syekh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sampai di sana, orang yang namanya orang tidak bisa melihat,
langkah-langkah, pas jatuh ke dalam sumur tua yang dalamnya belasan meter. Berteriaklah di dalam sumur itu. Nggak ada yang dengar. Akhirnya dia, disitulah makamnya dan matinya. Itu doa orang yang Anda zalimi. Doa orang yang Anda telanjangin dia di depan umum. Itu akibatnya. Kesimpulan SMS kita hari ini, persiapkan amalan-amalan saleh, masukkan dalam umpang tiup. Full amalan saleh. Dan amalan saleh akan selamat apabila Anda berhenti dari kezaliman. Berhenti dari kehancuran orang lain. Berhenti dari kemaksiatan. Gak usah ikutin hawa nafsu. Kagak habis-habis itu. Cukuplah dengan mobil Avanza tua. Gak usah korupsi lagi. Gak usah makan uang orang. Gak usah menzalimi orang. Gak usah macam-macam. Dengan itu Anda selamat dunia dan akhirat. Jawab serentak jelas. Nampak kiban demai go kai ganto motor baru. Baik pelihara gesong. Jangan pelihara hama. Nah, kau wereng kalah. Jangan pelihara hama wereng-wereng. Kalau Anda pelihara kucing garong di rumahmu, bukan hanya ikan yang dihabisin oleh kucing garong, dan keluargamu akan diperkosa oleh kucing garong. Berhati-hati. Maksiat yang Anda lakukan, kejahatan yang Anda lakukan, kezaliman yang Anda lakukan, akhlak tidak baik yang Anda kerjakan akan menghabiskan seluruh amalan saleh yang Anda persiapkan untuk masa depan hari akhirat Anda. Jawab serentak jelas. Hana semangat jelas. Demikianlah dan terima kasih. Kamu cenok. Cuman pernah punya hanai kau enggak? Ada masalah cik kan? Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulan sudah jelas. Sudah jelas kesimpulan. Berapa kesimpulan? 5. 5 kesimpulan. Pertama, setiap langkah yang Anda menuju ke masjid untuk seperti ini didampingi oleh pengawal. Yaitu siapa? Malaikat pengawal Anda. Anda bukan seorang presiden di atasnya. Presiden dikawal oleh manusia yang naik lampuan. Nafsu. Tapi dikawal oleh malaikat yang tidak punya nafsu Anda. Satu kesimpulan. Tinggal 4. Terus yang 4 itu saya tidak mengambil kesimpulan. Tolong ambil kesimpulan masing-masing dan dengar di YouTube. 1 sudah ada kesimpulan dari saya. Tinggal berapa lagi? 4 lagi. Tolong direka-reka nanti. Nanti WA masing-masing. Yang kedua menurut saya ini. Ketiga, keempat, kelima. Kata yang lain, bukan. Bukan itu. Dia tanya ngiron. Yang betul itu. Anak aku tahu sih. Awak aceh kalaganya. Jawab serentak jelas. Hana semangat jelas. Baca. Subhanakallahumma. Bersemangat baca. Ulang. Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas telah menghidupkan agama Allah di daerah tempat saya dilahirkan oleh orang tua saya, yaitu di Aceh Utara, yaitu di Luk Semawe. Terima kasih banyak. Dan yang ketiga terima kasih
yang telah menyebabkan saya bisa duduk di atas kursi sederhana tapi megah. Bangga saya di atas kursi ini. Tolong kursi ini kalau saya datang lagi jangan diganti dengan kursi yang lain. Biasanya saya tidak betah duduk atas kursi. Tapi kursi ini betah saya duduk. Saya nggak tahu ada bacaan Yasin barangkali sebelum dipersilakan. Terima kasih kepada DKM Dewan Kemakmuran Masjid. Bapak dan Ibu selamat jalan kembali dan maaf atas kesimpulan jaga dengan baik balancing antara amalan saleh dengan kejahatan. Balancing. Perbanyak amalan saleh dan berhenti dari kemaksiatan. Ngejawab terakhir. Jelas? Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.